Pemirsa Intens Investigasi. Laporan polisi yang dilayangkan Emy BMG ke Polda Metro Jaya pada tanggal 6 Maret 2024 lalu akhirnya berbuah manis. Ia diperiksa oleh pihak kepolisian siang hari kemarin. Buntut dari laporan polisi yang dibuatnya terhadap Eden Wong suaminya dan pedangdut Tisha Ernie yang diduga sebagai pelakor dalam rumah tangganya, membuat Emy tidak mengeluarkan banyak kalimat. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Emy pun hanya bisa berterima kasih atas dukungan yang diberikan netizen, terutama ibu-ibu yang berharap Emy dapat bertemu kembali dengan anaknya yang masih bayi. Lantas, bagaimanakah rasa terima kasih yang disampaikan Emy buntut dari dukungan yang diberikan oleh seluruh masyarakat di Indonesia? Benarkah pula selain mengaturkan rasa terima kasihnya, Emy pun juga curhat perihal rasa kangennya kepada sang buah hati, di mana hampir 2 bulan lebih ia pun tidak bisa bertemu dengan keempat anaknya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tak ada kalimat selain kalimat terima kasih yang terucap dari mulut Emy BMG pasca laporan perzinahan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif terhadap putri bungsunya yang berusia 4 bulan yang dilayangkannya di Polda Metro Jaya, di mana kini laporan tersebut berbuah manis. Dan kemarin, Emy pun hadir untuk menjalani pemeriksaan polisi buntut dari laporan yang dilayangkannya pada tanggal 6 Maret 2024 lalu. Dicecar dengan cukup banyak pertanyaan, yaitu sekitar 16 pertanyaan dari penyidik. Emy yang didampingi kuasa hukumnya pun mengaku cukup senang setidaknya ada kemajuan dari permasalahan hukum yang telah dilaporkannya tersebut. Thank you everyone. Thank you for all your support. That's how I get here today. I really want to say thank you everyone. Thank you Indonesian netizens. I will stay strong. I will going through this until I get my kids. Thank you so much. Untuk sore ini hanya tidak banyak yang bisa kita sampaikan ya. Jadi kita hargai aja prosesnya. Biar nanti dari pihak kepolisian mungkin kalau mau lebih jauh bisa tanya ke beliau ya. Kasian juga kan Bu Emy udah kurang lebih 16 pertanyaan dari penyidik. Poinnya apa aja Bang? Nah, untuk poin-poin nanti bisa langsung lah ya. Langsung ke penyidik aja sih. Indikasi atau perzinahan nih Bang? Kan keduanya, laporan keduanya sih. Kita fokusnya on laporan perzinahan dan terkait pelarangan Ibu Emy memberikan ASI. My feeling, something is moving, so I feel like a lot of institution now trying to help me. So today I feel very supported. Yeah, especially policy institution. Dalam kemunculannya kali ini, Emy pun menumpahkan rasa kangennya dengan keempat buah hatinya, di mana menurutnya terakhir kali bertemu dengan kedua putrinya di tanggal 21 Januari 2024 lalu, tepat di rumah sakit. Sedangkan yang cukup lama adalah dengan 2 anak laki-lakinya yang sudah tidak bertemu lebih dari 50 hari. Emy pun tidak kuasa menahan air matanya, mengingat kerinduannya dengan sang buah hati, terutama dengan putri bungsunya yang masih bayi, yang masih harus menyusui tersebut. Dengan kesedihan yang begitu mendalam, Emy pun harus berjuang keras untuk kembali mendapatkan haknya sebagai seorang ibu. Last time was okay. Today is the 58th day of ever since 21st January. So my baby and my first one, I saw them 1st of March, which you guys saw my video right in the hospital. Yeah, so my first one and my youngest baby one, today is the 18th day that I haven't seen them ever since 1st of March. Then my 2 boys, more than 58 days. Of course. Di
Di sisi lain, sebuah fenomena yang cukup mengejutkan publik dalam permasalahan ini adalah aksi yang cukup berseberangan yang dilakukan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea. Mendapatkan banyak komentar pedas akibat membela Eden Wong dan bahkan berujung akun Instagramnya banyak di-unfollow oleh pengikutnya. Hotman Paris mengaku tidak gentar karena ia membela Eden Wong dengan sebuah alasan. Saya baru diminta jadi pengacara sesudah mereka pisah ranjang, sesudah anak-anaknya dibawa, istrinya laporkan KDRT di polisi. Maka si suami hubungi anak buah saya, minta jadi pengacaranya nanti di Polda kalau KDRT-nya diproses. Jadi masih sebatas KDRT. Tapi karena saya sudah ditunjuk resmi dalam kaitan di kasus di Polda, saya nggak bisa mundur. Lu mau ngomong apapun, saya nggak akan mundur. Lu mau unfollow gua pun, saya nggak mau mundur karena saya tidak hidup dari Instagram. Saya sudah sukses, saya sudah kaya, tapi begitu dari klien saya akan bela sebatas profesionalisme, tanpa membohongi diri, tanpa memfitnah, tanpa memalsukan apapun. Murni profesional. Kalau dia salah, silahkan salah. Itu loh. Tapi kalau suruh saya mundur, nggak ada alasan untuk mundur. Selanjutnya, Hotman Paris pun juga menyebut jika sebenarnya dalam kasus ini, anak sulung Amy dan Eden Wong sempat beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya lantaran tidak kuat dengan sikap sang ibu. Terlebih lagi, Hotman pun juga menyebut jika akar dari kasus ini bisa viral karena pihak Amy lah yang memvideokan kejadian di rumah sakit dan mempostingnya di sosial media. Lalu, seperti apakah Amy BMG menanggapi pernyataan dari Hotman Paris Hutapea? Benarkah ia yakin dengan laporan yang dilayangkannya hingga meminta pertolongan kepada banyak pihak termasuk Presiden Jokowi untuk dirinya bisa bertemu dengan anak-anaknya dan bisa mendapatkan titik terang dari permasalahan ini? Aku pun belum tahu. Aku hanya dengar sepihak dari si suami. Tapi kalau melihat reaksi anaknya itu tidak di brainwash. Sampai peluk bapaknya nggak mau. Berarti udah sangat trauma. Bahkan sudah beberapa kali mau bunuh diri. Coba berani nggak ibunya mengatakan anaknya tidak pernah bunuh diri? Coba, itu bukan fitnah. Berani nggak si Ami menyatakan bahwa putrinya itu tidak pernah mencoba bunuh diri? Bahkan si Ami mengatakan kepada putrinya, "Don't tell daddy." Jangan kasih tahu bapak. Ya, karena bapaknya baru tahu belakangan. Kalau sampai bunuh diri duluan, kalau benar bunuh diri dan suaminya tidak menyelamatkan dia, kalian pasti masih menyalahkan siapa? Kemarin itu kan viral gara-gara si ibunya ngintip di rumah sakit. Dia tahu jadwal bawa check up ke rumah sakit, dia udah ngintip di balik tiang, ya kan? Siapkan tim kamera lengkap semuanya. Coba. Sampai anaknya histeris pun diviralkan. Jadi yang memviralkan duluan siapa? I don't want to make a comment on that now. Yeah, no meaning. I have no idea. I don't even know where is my husband and kids are. How was your response? I didn't really. Sorry, I don't want to make a comment. Jadi pada intinya nggak ada yang kayak pokoknya ibu ini ya selayaknya ibu normal. Kalau ini normatif ya Mas, maksudnya hari ini kan masih dalam tahap penyelidikan nih. Kalau penyelidikan kan masih tanya jawab nih di interview gitu. Jadi hari ini benar-benar normatif. Untuk selanjutnya seperti apa kita juga belum tahu gitu. Jadi nanti mungkin mohon pengertiannya juga, karena kami juga kan nggak bisa meminta banyak ya dari pihak kepolisian. Kami hanya mengikuti aja prosedur yang ada gitu. Nanti apabila ada panggilan juga mungkin bisa saling komunikasi lah gitu. Di balik rasa terima kasih yang diaturkan Amy dan rasa rindunya kepada keempat anaknya, permasalahan yang cukup mengguncang publik sejak akhir Januari 2024 silam ini pun diketahui banyak mendapatkan perhatian, mulai dari warganet hingga selebriti tanah air. Dan yang terbaru dari pengacara Kamarudin Simanjuntak. Lalu, seperti apakah tanggapan dari Kamarudin Simanjuntak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen
jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. Saksikan Intense Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intense Investigasi. Diduga menjadi korban dari ketidakadilan setelah anak-anaknya dirampas dari dekapannya. Prahara rumah tangga Amy dan Eden Wong mengulas banyak dugaan terbaru pasca viral, termasuk diantaranya kehadiran orang ketiga yang diduga adalah penyanyi dangdut Tisha Ernie, hingga berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Amy. Di antaranya suka mabuk-mabukan, berselingkuh, bahkan menggunakan ilmu hitam. Munculnya banyak dugaan yang datang kepada Amy seolah menjadi keresahan tersendiri bagi mantan pengacara Brigadir J. Apalagi dalam hal ini, nama Kamarudin Simanjuntak pun sering dimention untuk membantu permasalahan yang sedang dialami oleh Amy. Lantas, seperti apakah tanggapan Kamarudin Simanjuntak dalam kasus ini? Benarkah ia siap jika diminta bantuan hukum untuk membantu Amy? Di balik rasa terima kasih yang dihaturkan Amy dan rasa rindunya kepada keempat anaknya, permasalahan yang mengguncang publik sejak akhir Januari 2024 silam ini pun diketahui cukup banyak mendapatkan perhatian, mulai dari warganet hingga selebriti tanah air. Bahkan yang teranyar, pengacara Kamarudin Simanjuntak pun angkat bicara terkait hal ini. Lalu, apa kata Kamarudin Simanjuntak? Di sini apakah abang siap untuk mengawal kasus ini, Bang? Kantor kita boleh dikatakan 24 jam terbuka. Atau AMI BMJ mau datang kantor kita, boleh-boleh saja. Tapi siapapun kuasa hukumnya adalah tidak baik seperti itu. Tidak baik mengadu domba mereka. Jadi biarlah yang terbaik buat Indonesia, karena kita adalah negara hukum, diselesaikanlah itu secara hukum, ya. Dibawa ke pengadilan pengadilan perdata, ya, kalau memang mereka ranahnya perdata, diselesaikan yang melalui kepolisian kalau memang ada dugaan tindak pidana kepolisian itu tindak pidana gitu loh, biar polisi mengusut gitu loh. Jadi menurut saya itu kalau memang bapaknya kesemsem dengan perempuan lalu mengorbankan istrinya, itu tidak baik. Karena bagaimana kan kita juga sama, anak dari perempuan juga kita. Jadi janganlah kita menyiksa perempuan karena keinginan kita. Anak itu juga anak suami istri kok. Bagaimana anaknya pertama, anaknya kedua kan lahirkan karena suka sama suka. Benar nggak? Benar. Kan anaknya ada dua ya. Bagaimana anak itu lahir? Karena dia menyukai si ceweknya menyukai suaminya. Nah sekarang suaminya misalnya suka sama cowok lain, jangan mengorbankan istrinya gitu loh. Sementara itu, sama halnya dengan Kamarudin Simanjuntak yang mengaku siap untuk membantu Amy. Hal yang sama pun diungkapkan oleh pengacara Sunan Kalijaga, di mana secara tegas ia pun siap untuk membela Amy untuk mendapatkan haknya sebagai ibu yang sedang menyusui. Dan seperti inilah pernyataan Sunan Kalijaga. Cuma satu, panggilan hati. Karena saya melihat ini sudah 1 minggu lebih nih. Awalnya saya pikir ini hanya ribut-ribut keluarga yang bisa diselesaikan lah. Baik itu internal di Indonesia maupun di Singapura. Ya. Tapi karena saya juga melihat loh kok ada dugaan keterlibatan artis Indonesia di sini. Yang dimana sangat saya sayangkan. Dengan apa yang dia lakukan saya sangat menyayangkan. Apa sih yang nggak pantas? Menggendong, membawa pergi anak bayi atau anak di bawah umur, yang dimana di hadapan ibunya, ibu kandungnya. Ini satu hal yang tidak pantas. Selain tanggapan dari dua pengacara kondang tersebut, permasalahan yang mengguncang publik sejak akhir Januari 2024 silam ini pun diketahui banyak mendapatkan perhatian dari warganet dan juga selebriti tanah air. Seperti apa komentar Uya Kuya dan juga Astrid terkait hal tersebut?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Viralnya perhara rumah tangga Amy dan Eden Wong saat ini seperti diketahui berawal saat terjadi drama di rumah sakit, di mana Amy terlihat berjuang untuk mendekati anaknya yang sulung dan anak balitanya yang digendong oleh Tisha Ernie yang justru dihalangi oleh suaminya. Menanggapi permasalahan ini, pasangan Uya Kuya dan Astrid sangat menyayangkan jika ikut terseretnya anak-anak dalam perhara rumah tangga orang tuanya. Apalagi ketika anak-anak tampil di sosial media tanpa menerapkan sistem sensor. Bagi mereka, apapun permasalahan yang terjadi antara orang tua, jangan sampai anak diikutsertakan. Karena hal itu pun akan merusak psikologis anak dan masa depan mereka. Terlepas dari kesalahan siapa masalah rumah tangga mereka, anak tidak sepatutnya jadi korban. Jadi biar gimana pun, anak tuh berhak tumbuh kembang bersama kedua orang tuanya. Tidak boleh salah satu orang tua menguasai, mendoktrin pikiran anak itu dengan doktrin-doktrin si ibu nggak baik, si bapak nggak baik. Biarlah masalah kedua orang tua ini jadi masalah mereka masing-masing. Ya, anak-anak jangan ikut campur. Jadi saya juga menyesalkan anak-anaknya ikut tampil gitu kan. Jadi anak-anak juga nggak ngerti gitu. Cuman yang menampilkan menurut saya kurang etika aja. Ini deh, kalau lihat ya anak-anak di tempat gua, kalau bicara kasus orang tua pasti anak-anak tuh nggak ada di tempat gua. Kalaupun ada anak-anak korban, misalnya korban bullying, korban pelecehan ya, pasti bata belakang atau nggak di blur dan identitas dirahasiakan. Jadi memang podcaster atau mungkin harus lebih belajar banyak tentang etika jurnalisme, etika broadcasting, ya belajar sama gue lah. Apalagi ini kan menyangkut masalah keluarga, masalah orang tua, sebaiknya anak-anak jangan ikut sertakan mungkin untuk podcaster jangan. Gue aja masih banyak belajar kok. Kalau menurut gue gini aja deh, intinya orang tua itu jangan ngikut campurin anak buat masalah orang tuanya udah gitu. Gak kasihan perkembangan psikologis anak di masa mendatang. Sekarang mungkin anak bisa didoktrin segala macam, tapi saat anak dewasa, traumanya dia nanti setelah besar, kasihan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.